fisiologis. A. Komoditas pertanian mudah rusak atau perishable daya simpan tidak lama. Makanan yang mudah rusak atau perishable food yaitu makanan yang cepat rusak apabila disimpan tanpa perlakuan penanganan atau pengawetan, seperti daging, ikan, susu, buah yang matang, dan sayur-sayuran. Hampir semua produk buah dan sayur termasuk kelompok perishable, yaitu buah dan sayur yang mudah rusak. Ciri-ciri buah dan sayur kelompok perishable yaitu kandungan nutrisi tinggi, tekstur lunak, mudah mengalami kerusakan mekanis, serta iklim tropika relatif panas. Dengan demikian, respirasi dan proses enzimatik pasca panen tinggi atau memperkuat senescensi. Selain itu, komoditas ini juga memiliki ciri-ciri yaitu kesusutan bobot tinggi, kesusutan kualitas tinggi akibat kontaminasi mikroba, kerusakan mekanis, dan senescensi. Hal tersebut menyebabkan nilai gizi turun, kenampakan, rasa, dan tekstur rendah. B. Komoditas pertanian semi mudah rusak atau semi perishable. Makanan yang agak mudah rusak atau semi perishable food yaitu yang dapat disimpan pada jangka waktu terbatas, seperti bawang bombay dan umbi-umbian. Komoditas pertanian semi mudah rusak ini cenderung memiliki daya simpan yang jauh lebih lama dan cenderung lebih tidak mudah rusak dibandingkan pada kelompok pertama tadi. Selain karena kadar airnya jauh lebih sedikit, juga karena faktor kulit pelindungnya yang melindungi dari kerusakan. Contoh yang masuk komoditas pertanian semi mudah rusak yaitu kelompok umbi-umbian seperti singkong, talas, dan kentang. Dari kelompok sayur, buah contohnya waluh dan apel. C. Komoditas pertanian tahan lama, non-perishable. Komoditas pertanian tahan lama adalah kelompok komoditas pertanian yang memiliki daya simpan lama. Bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu relatif lama pada suhu kamar seperti beras dan kacang-kacangan yang telah dikeringkan. Umumnya produk dapat awet karena telah mengalami proses pengawetan dan pengolahan dengan cara berikut. 1. Proses blanching, pruning, kemudian disusul proses freezing atau proses sterilisasi. 2. Proses salting. 3. Proses fermentasi umpama sauerkraut. 4. Proses radiasi. 5. Proses pengawetan secara kimiawi. 6. Proses pengasapan. 7. Proses pengawetan dengan gula atau manisan. 8. Proses pengeringan dengan matahari atau dryer. Karakteristik gizi. Setiap pangan yang dikonsumsi manusia akan dimanfaatkan sebagai komponen kimia yang terdapat di dalam pangan tersebut yang dikenal sebagai zat gizi. Terdapat 6 zat gizi yang berasal dari pangan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kelebihan pangan yang telah dikonsumsi akan disimpan kembali oleh tubuh dalam bentuk glikogen, sel-sel, atau jaringan. 6 zat gizi tersebut terdapat dalam setiap bahan pangan dalam jumlah tertentu. Berdasarkan kandungan zat gizi tersebut, maka pangan atau hasil pertanian pangan dikelompokkan menjadi 4, yaitu pangan sumber kalori, pangan sumber protein, pangan sumber vitamin, dan mineral. Untuk mengetahui suatu pangan tersebut, kelompok tertentu dapat dilakukan melalui proses pengolahan tertentu atau analisis kimia secara laboratoris.